Selain investasi, komoditas, dan kripto, investasi mata uang asing bisa menjadi alternatif. Instrumen ini bisa sangat menguntungkan bagi Anda yang memahami faktor-faktor global penentu kurs mata uang. Apalagi, instrumen ini menawarkan berbagai kelebihan dibanding instrumen lainnya. Investasi valuta asing adalah investasi yang memanfaatkan perbedaan nilai mata uang terhadap mata uang lain. Seorang investor akan membeli sebuah mata uang asing ketika harganya rendah dengan melepasnya kembali ketika harganya lebih menguntungkan. Instrumen ini disebut juga dengan investasi falas atau investasi mata uang asing. Investasi valuta asing atau mata uang asing yang lebih dulu ada memiliki konsep yang mirip dengan investasi mata uang kripto yang saat ini lebih populer. Bedanya, mata uang yang digunakan sebagai objek investasi mata uang asing dapat digunakan secara nyata di dunia nyata. Oleh karena itu, faktor penentu naik turunnya kurs lebih banyak disebabkan oleh aktivitas nyata. Hal inilah yang dikampanyekan oleh tim amal Heart of Hope agar warga NTB bisa mendapatkan keuntungan dalam berinvestasi di jual beli mata uang asing. Di Lombok Utara, Endi Tarwadi, salah satu tim pelaksana Heart of Hope, mengadakan silaturahmi sekaligus sosialisasi terkait dengan cara kerja dalam berbisnis jual beli mata uang asing yang bertujuan agar warga di Dayan Gunung bisa melek investasi jual beli uang asing. Tim amal Heart of Hope pertama kali didirikan pada tahun 2004 saat tsunami di Samudra Hindia. Itu adalah organisasi amal yang dibuat secara spontan oleh masyarakat. Secara resmi terdaftar pada tahun 2006, terutama menargetkan organisasi amal Nirbala yang kurang berkembang di Asia Tenggara dan Afrika. Tujuannya adalah untuk meringankan kesulitan, membantu orang miskin, melaksanakan amal, dan usaha kesejahteraan umum dan memenuhi tanggung jawab sosial. Di konsep bisnis yang saya lakukan bersama direktur saya Pak Haji Ripai dan kawan-kawan semua lewat Yayasan Hanasi Harapan Hati itu adalah konsepnya jual beli mata uang digital, yaitu dalam bentuk dolar. Nah, jadi konsep ini di mana kita akan masuk dalam sebuah aplikasi namanya Redpot. Jadi Redpot ini yang terdaftar di World Bank dia, jadi di Bank Dunia. Nah, jadi terkait dengan legalitasnya sudah kita pelajari kemarin bersama tim, dan itu pun memberikan kita penghasilan setiap hari, di mana keuntungan yang kita dapat bersama teman-teman itu 4% dan 5%-nya nanti masuk ke Heropop, yaitu Harapan Hati itu. Nah, jadi dari Heropop itu akan menyalurkan dana lagi ke kita lagi gitu, dari yang diambil 5%-nya dari semua trader kita yang ada di seluruh dunia ini. Nah, jadi itu dikumpulkan jadi satu sehingga uang itu kembali lagi ke masyarakat, makanya ada yang dalam kegiatan dalam bentuk sembako itu. Nah, jadi kegiatan kita lakukan di seluruh Indonesia, bahkan dunia, kadang di berbagai negara. Jadi targetnya kita terkait dengan COVID-19 itu bagaimana kita bisa membantu banyak orang dengan sistem yang kami gunakan bersama Harapan Hati ini atau Hati Harapan. Nah, jadi setiap hari kami melakukan sosialisasi ini ya tujuannya seperti yang malam hari ini yang akan kita lakukan ini, kita makan bersama, semua biaya itu ditanggung oleh perusahaan gitu. Nah, jadi oleh grup kami gitu. Jadi kita punya dana sendiri. Nah, jadi dana itulah yang kita gunakan untuk memberikan kita istilah kayak makan malam atau berbagi kasih, berbagi sembako setiap event-event yang mau kami lakukan. Apa keuntungan ketika mereka mau berinvestasi dalam bentuk mata uang rupiah untuk jadi dolar. Jadi kita di sini dengan uang itu kita merubah mindset masyarakat bagaimana uang bekerja buat dia, yaitu menggunakan uang. Nah, di mana kita secara istilahnya seperti biasanya kita lihat bahwa seluruh masyarakat 95% lah saya katakan, mereka itu mindsetnya bagaimana fisik ini bekerja untuk mendapatkan uang. Tetapi di sini berbeda. Jadi kita menggunakan uang untuk mendapatkan uang. Jadi uang yang bekerja buat kita, bukan kita kerja untuk uang gitu. Karena tidak selamanya fisik ini bertahan untuk mencari uang. Nah, di sini ada sistem investasinya di valuta asing, tahapan ada banyak, nanti saya akan jelaskan semuanya sebentar setelah habis acara kita makan-makan pada malam hari ini. Jadi ini inisiatif kita mengundang teman-teman semua, dan kegiatan ini kita lakukan bahkan rutin setiap hari. Kadang ya mungkin ada yang 2 minggu sekali, tergantung tim saya. Jadi tim saya di Lombok Utara ada Pak Ustadz Jelani selaku leader nasional juga, termasuk saya dan teman-teman yang lain. Bukan hanya di sini saja, di seluruh Indonesia, ada di Bogor, Casurua dan segala macam. Kebetulan Pak Haji Ripai sekarang berkomunikasi dengan penambang
rakyat Indonesia. Itu kurang lebih 10 juta orang yang mau bergabung juga menginvestasikan dananya di dalam program kita ini. Sementara itu, Haji Rifai, salah satu pendiri di Yayasan Hanasi, mengatakan bahwa Yayasan Hanasi ini tidak hanya memberikan bantuan di Lombok Utara, namun juga di berbagai provinsi di Nusantara, sebagai bentuk eksistensi yayasan untuk fokus membantu ekonomi masyarakat. Dipilihnya Lombok Utara karena alasan bahwa ekonomi masyarakat belum pulih karena diterjang berbagai bencana yang bertubi-tubi yang secara langsung berdampak pada perekonomian masyarakat secara umum. Mulai dari bencana gempa bumi yang melanda Lombok Utara beberapa tahun lalu dan bencana COVID-19 yang dampaknya mendunia, sehingga menyebabkan pariwisata di Lombok Utara menjadi lumpuh. Akibatnya, ekonomi masyarakat yang rata-rata bergantung dari pariwisata menjadi terdampak secara jangka panjang. Jadi acara ini sebenarnya seluruh Indonesia. Jadi selain Lombok Utara ini sebagai barometer nasional, kita sudah menyelenggarakan beberapa acara penyerahan sembako di misalnya Surabaya, Malang, Yogyakarta, Bogor, kemudian di Sumatera, di Lampung, di Medan, kalau di Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan sama Sulawesi Utara, kemudian di Maluku. Karena teman kita masih belum banyak, jadi hanya segitu yang masih bisa kami sampaikan. Siapa yang mendanai acara ini? Acara ini didanai oleh teman-teman kita di Indonesia, kemudian teman-teman kita dari Jepang, dari Australia, dari China Taipei, kemudian dari Amerika, dan beberapa negara lain yang rela menyumbangkan berbagi rasa kepada masyarakat yang sangat membutuhkan. Lebih-lebih Indonesia ini kan kita sudah kena gempa, kemudian kita sudah kena COVID, akhirnya dengan komunikasi dengan rekan-rekan kita di luar negeri, akhirnya acara ini bisa terselenggara. Ia berharap ke depannya Yayasan Hanasi terus memberikan kontribusi kepada para masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk peduli terhadap kondisi masyarakat, untuk sama-sama mengentaskan kemiskinan. Pasalnya, jumlah kemiskinan masih menjadi momok terberat pemerintah dengan tidak hanya memberikan bantuan, tetapi dengan memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut berinvestasi diharapkan akan berdampak baik bagi perekonomian masyarakat secara umum. Dari Lombok Utara, Syananda Utama mengabarkan.